Den Quixote. Hadirin yang terhormat, nama saya Kabayan, lengkapnya Kabayan bin Kabayin. Saya kemari diutus oleh Tuan Senyor Miguel de Cervantes, seorang pujangga yang telah mengubah kisah yang akan dipentaskan pada malam hari ini. Beliau meminta maaf karena berhalangan datang, bukan karena sakit, tapi karena sudah meninggal. Beliau meninggal di tahun 1616. Ya, lebih dari 400 tahun yang lalu. Jadi Tuan Cervantes memohon pengertian panjenengan semua. Sebab menurut para pengamat politik, orang yang sudah meninggal akan sangat sulit masuk ke Indonesia. Biasanya tidak dapat kartu peduli lindungi. Apalagi Tuan Cervantes meninggal di Madrid. Iya, di Spanyol. Gara-gara beliau orang Spanyol. Tuan Cervantes nampaknya bukan keturunan ningrat. Ayahnya didesas-desuskan sebagai tukang cukur merangkap mantri kesehatan. Tuan Cervantes juga pernah jadi tentara dan ikut berperang di laut. Ketika Bahtera Spanyol berperang dengan Bahtera Turki, di situ beliau kena tembak. Beliau cacat di tangan kiri, tapi masih bisa menulis dengan tangan kanan. Ya, tetapi lakon-lakon yang ditulisnya tidak banyak yang laku. Beliau hidup miskin. Sampai akhirnya beliau menuliskan kisah ini. 2 jilid saudara-saudara, laris manis, sangat beken. Rupanya banyak yang membacanya.
Walaupun 2 jilid itu 800 halaman tebalnya. Nah, hidup beliau jadi lumayan. Tapi tak lama ia kembali miskin. Sampai-sampai ketika beliau meninggal, makamnya pun tidak diketahui. Kasihan ya. Hei, Mangkabayan, jangan kepanjangan ngomongnya. Aku ini Cervantes. Aku memang tadinya meminta Mangkabayan untuk mewakili diriku. Tapi bila Emang berbicara terlalu panjang mengenai diriku, aku takut. Aku menjadi lebih penting ketimbang ceritaku. Itu tidak boleh. Pengarang tidak boleh lebih terkenal ketimbang bukunya. Pengarang mestinya tahu diri, tidak menjadi selebritis. Kan sudah cukup terima honorarium. Lagi pula ceritaku lebih menarik ketimbang riwayatku. Marilah aku mulai. Dulu 400 tahun yang lalu di Spanyol, di wilayah La Mancha, ada seorang laki-laki namanya Alonso. Tapi dalam cerita ini ia mengubah namanya menjadi Don Quixote. Umurnya 53 tahun. Terus terang, aku lupa tanya kapan dia lahir. Yang pasti dia jomblo. Artinya belum punya istri apalagi anak. Alonso kayaknya kesepian atau bosan. Ia cuma gemar membaca buku, terutama buku hikayat kesatria berkuda yang berkelana. Alonso the Jomblo. Baca buku berkilo-kilo, dia asik di kamarnya baca dongeng satria. Alonso the Jomblo, lupa kerja dan lupa ngasuh. Doyan kisah karuhun sampai dia majnun. Demikianlah para hadirin, Alonso terus menerus membaca buku cerita tentang kesatria zaman baheula yang dengan gagah berani membela kaum yang dianiaya raksasa, diganggu preman, kuntil anak, dan tukang kredit. Alonso membaca buku setiap hari sampai malam, sering lupa makan, hanya minum air putih. Tubuhnya makin kurus, tetapi ia bahagia.
Buku bacaannya membawanya ke dunia khayal, dunia yang lain dari dusunnya yang membosankan. Akhirnya ia gila, kata para tetangganya. Hei, Mangkabayan, ngomong apa lagi? Aku ini Cervantes, tidak tahu apa betul dia gila. Tapi pada suatu hari Alonso tiba-tiba berpakaian seperti kesatria zaman baheula. Pakai baju jirah untuk perang, peninggalan kakeknya. Ia juga membawa tombak kuno dan pedang antik yang diambilnya dari gudang. Aku ini kesatria Kelana. Namaku Don Quixote. Di tanah Pasundan, aku dipanggil Den Quixote. Di kalangan Menak, aku dipanggil Den Bagus Quixote. Ketika Alonso tidak menemukan ketopong besi untuk melindungi kepalanya dari serangan musuh, ia meminjam baskom tukang cukur dari Garut yang dipasangnya di ubun-ubun. Ia punya seekor kuda yang kurus juga, tapi kuat dan nekat. Nama kuda itu si Kliwon. Tetapi nama itu diganti supaya kedengaran kuno jadi Rokinante. Dipanggil si Rocky. Pagi-pagi Dan Quixote keluar rumah dan berjalan ke arah kudanya si Rocky. Si Rocky. Si Rocky. Ia naik ke atas pelana dan mulai bergerak keluar desa. Ketika itu lewat dua orang tetangga. Tor, hayo. Tor, ayo. Saha itu? Mana? Haling, mana haling itu? Ada orang naik kuda pakai baju perang zaman baheula. Oh,
Itu teh namanya Pak Alonso, Kang. Dia teh Majnun. Minta dipanggil Den Kisot. Urang Sunda tulen. Majnun. Nya, Dedeh teuing. Da memang kahayang na kitu. Sanu nyaho manehna bahagia. tibatan jomblo. Jomblo juga kan bisa bahagia kalau memang itu pilihannya. Dengar deh. Iya resep ya, lucu. Lucu kumaha? Nya Majnun, nya jomblo. Jigana orang dapat hiburan murah meriah ya naya. Lihat. Dia turun dari kudanya tuh lihat. Berjalan ke sana. Bade angkat kemana, Den? Aku mau berperang. Berperang? Memangnya ada musuh yang menyerang, Den? Bukan ada musuh yang menyerang. Aku akan berperang melawan macam-macam. Alah, macam-macam. Musuh dari mana itu? Dari Rusia? Dari Cipanas atau dari Buah Batu, Den? Macam-macam itu artinya beraneka ragam. Musuh yang akan saya lawan, misalnya kebatilan, penindasan, kecurangan, kebohongan, korupsi. Alah, meninaker gini. Aden nyari rawa ya, Den? Ya, aku ini Satria Kelana, selalu sorangan. Den, itu musuhnya pakai senjata apa, Den? Belum tahu. Yang pasti aku siap. Sebab musuh itu dibantu jin dan kuntilanak. Kadang kelihatan, kadang tidak. Amit-amit. Tur, Naon cenah? musuh nasya. Sakapeng kadeuleu, sakapeng henteu. Ya, musuh itu ada di mana-mana. Dari Madrid sampai La Mansa. Dan juga ada di Barcelona. Hah? Barcelona? Itu kuntilanak pemain bola, Den? Lain. Yang pemain bola mah di Madrid dan bukan kuntilanak. Tapi Ronaldo. Sudahlah Paman, aku mau berangkat sekarang. Mangga, Den, kebetulan kami juga mau ke pasar, Den. Iya, Den. Mau ngamen, Den. Permisi, Den. Ya, Mang. Ayo Tur, ayo. Tur. Kacapi di bawah ente. Kacapi ente. Hor. Apaan poe kemis mau kur make suling wungkul. Ayo. Rocky, mari kita pergi. Kita pergi menyusuri negeri. Dan Kisot, si Satria Kelana, pergi berkelana entah kemana. Maka Den Kisot pun pergi naik kudanya, si Rocky. Rocky Gerung. Bukan, tapi Rocky Nante. Ingat kan? Benar. Kuda kurus itu ia dandani, diberinya pelana. Nah, ini dia pelananya yang sebenarnya sudah rombeng
Tapi menurut Den Quixote ini keren. Dan Quixote naik Cherokee berkeliling La Mancha. Ketika sampai di luar desa, dia melihat seorang petani. Tubuhnya gemuk, pendek dan wajahnya polos. Ia ingat petani itu. Sancho. Sancho. Kabdi Den. Ya, Sahanya. Sancho. Namamu Sancho bukan? Muhun Den. Oh, Sancho Pancasila kalau tidak salah. Lain Den. Nama saya teh Sancho Pansa Den. Hanya Pansa. Oh, pakai S bukan C. Den, abdi mah tara pake S, suka mules Den. Maksudku huruf S. Oh, maaf Den. Aduh, abdi mah nggak tahu Den. Kan abdi buta huruf Den. Tapi kamu bisa naik kuda kan? Enggak Den. Kalau naik keledai saya bisa Den. Oh, punya keledai. Punya Den. Itu warisan dari pun bapak. Baheula pun bapak teh enggak punya ladang. Tapi hanya punya satu keledai dan 2 istri Den. Yang diwariskan ke saya cuma si keledai. Kamu beruntung Sancho. Amin, amin. Saya nggak tahu beruntungnya di mana, tapi amin sajalah. Baiklah, Sancho. Aku punya rencana keliling Spanyol. Sancho mau ikut? Naon Den? Cacapean. Keliling Spanyol kan lama Den. Capek. Jauh. Den. Kalau mau jadi turis mah mending kadinya weta. Ka Ciater Den. Banyak tukang pijat Den. Tukang pijatna cara rempol Den. Aku tidak ingin dipijat. Dan aku tidak ingin jadi turis. Aku ini kesatria kelana yang pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk berjuang dan berjuang. Satria kelana. Seperti dalam dongeng-dongeng itu Den. Buat main film. Aku tidak berniat main sinetron. Aku sungguh-sungguh sudah menjelma menjadi kesatria kelana kemarin malam. Aduh Den. Ini teh zaman now Den. Kenapa Aden kok masih jadi satria kelana jika zaman baheula? Nanti Aden gerak nanti ya maku batur disangka Majnun Den. Maksudmu? Majnun itu sedikit gila Den. Kurang ajar kamu Sancho. Aduh maaf Den. Aduh, baiklah. Kau kumaafkan. Aku bisa tegaskan kepadamu Sancho. Kalau aku ini tidak gila. Dunia ini sekarang yang gila. Banyak korupsi, banyak permusuhan, banyak kebencian, hasutan, hoax yang online itu
Banyak kabar palsu, ijazah palsu, gigi palsu, bulu mata palsu. Dan aku akan melawan semua kepalsuan itu. Melawan bulu mata, Den. Aku mau meluruskan yang bengkok, memperbaiki yang mencong, menegakkan yang miring, dan seterusnya, dan seterusnya. Aduh, Den. Dan seterusnya mah atuh nggak habis-habis, Den. Aduh, Den, aya Den teh bener ieu teh. Sehat walafiat, Den. Sehat lahir batin, Aden. Para tetangga menganggap aku gila karena aku pakai baju macam ini. Tapi itu, Den, aduh, sapertos nama rada kirang waras, Den. Siga caleg anu eleh, Den. Ya. Orang-orang menganggap diri mereka itu waras, Sancho. Bagiku itu terlalu waras. Yang terlalu waras itu sama saja dengan gelo. Aden, abdi mah waras, Den. Tapi, Den, abdi nggak paham maksud Aden. Kan abdi teh petani bodoh, Den. Kamu tidak bodoh, Sancho. Kalau kamu ikut aku, kamu bisa belajar banyak tentang dunia ini. Nanti kamu bisa jadi gubernur. Hah? Gubernur? Gubernur, Den? Sepertos Kang Emil? Den, kan harus pakai pilkada, Den. Tapi ini menarik, Den. Buat saya mah ini menarik pisan, Den. Kehela, Den. Ari abdi ikut ke Aden teh. Buat apa ya, Den? Kesatria itu harus punya panakawan. Panakawan? Si Gadina wayang, Den? Males, Den. Punakawan gak pernah dapat gaji dari Arjuna. Dan tidak pernah dapat kartu sehat. Paling-paling cuma diajak selfie. Kok kamu tahu Cepot tidak digaji? Abdi gak pernah lihat itu, Den, dalam wayang. Oh, jadi kamu mau aku gaji? Sumuhun, Den. Kalau begitu ayo pulang dulu. Aku mau ambil uang tabungan. Rocky! Kena, Den. Den, di depannya, saya di belakang. Ya. Den Kisot dan Sancho berkelana, berdua tak takut sia-sia. Buru Sancho. Ketidakadilan dia tebas, kepalsuan pasti diberantas. Den, lalaunan atuh abdi tinggalin ya. Aduh, power ditilang aduh. Den Kisot dan Sancho berkelana, berdua tak takut sia-sia. Ketidakadilan dia tebas, kepalsuan pasti diberantas. Sahdan,
Di desa Lamanca, Pak Pendeta dan Pak Lurah bertemu. Desa itu heboh mendengar bahwa Alonso de Jomblo menghilang dari rumahnya pakai baju orang kuno. Naik kuda entah kemana. Menakan Alonso namanya Neng Lalisa dari dusun Blackpink bercerita sambil menangis. Paman Kisot, mengembara tanpa berita. Di mana engkau, Paman? Lalisa, sayang ya. Iya, Pak Lurah. Kasihan kamu ini. Punya paman satu saja sekarang Majnun. Berkelana tanpa tujuan. Berjalan tanpa arah. Jadi kini dia makin gila. Iya Pak Pendeta. Mungkin karena dia belum kawin. Bukan, Bapak. Bukan. Kayaknya Paman Kisot jadi gila gara-gara baca cerita melulu sampai 9 jam sehari. Aduh, baca apa saja itu? Buku cerita, Patri. Cerita tentang para kesatria berkuda yang berkelana. Ya Tuhan, roman picisan. Tapi kelihatannya asik. Yang asik itu yang berbahaya. Di mana buku-buku itu sekarang? Di kamarnya, Patri. Banyak sekali. Ayo kita lihat saja. Kita periksa. Lalisa, antar kami ke sana. Ayo Pak Lurah. Pak Pendeta dan Pak Lurah pun diantar Lalisa masuk ke dalam kamar Den Kisot. Mereka melihat buku-buku berserak di lantai. Buku-buku. Dari mana segini banyaknya? Buku apa ini? Kesatria Kelana melawan naga hitam. Waduh. Wah, ini buku apa ini? Perang tanding di danau ajaib. Ya ampun. Nah, ini apa nih? Syakuntala diculik preman. Aduh. Kesatria Perak membebaskan Putri OKOC tanpa penerbit. Aduh. Buku-buku porno ini. Buku sesat. Buku setan. Mana yang porno, Patri? Ini fantasi. Fantasi itu porno. Porno itu fantasi. Bisa melenceng kemana-mana. Ke cerita superhero. Cerita silat Cina. Wonder Woman. Cerita seks. Itu tidak boleh dibiarkan. Maka itu pamanmu jadi sinting. Wah. Berbahaya. Kita bakar saja buku-buku ini. Jangan. Paman Kisot akan sedih. Kasihan. Lebih kasihan lagi kalau dia nggak sembuh gilanya. Kamu bisa ketularan baca buku. Jangan salahkan buku, Patri. Ini hasil karya orang. Tapi ini fantasi, khayal, tidak sesuai dengan kenyataan. Salahkah orang berhayal, Patri? Kalau tidak boleh berhayal, bisa bosen hidup ini. Film,
wayang golek, drakor, gambar malaikat di tembok gereja. Bukankah itu hasil hayalan? Hei, kamu sudah mulai kurang ajar ya. Murtad, jangan sembarangan. Setan ada di mana-mana. Setan akan masuk ke dalam fantasi bebas. Mari Pak Lurah, kita bakar saja buku-buku ini. Mengapa buku dibakar? Mengapa buku berdosa? Mengapa fantasi najis? Mengapa dongeng harus dikikis? Mengapa, oh mengapa? Demikianlah para hadirin. Mohon maaf, saya juga tidak mengerti dan tidak bisa mencegah buku-buku itu dibakar. Apakah buku-buku salah? Tentu tidak. Tetapi buku-buku tidak berdaya. Buku-buku tidak bisa melawan. Buku-buku tidak bisa lari. Tetapi saya selalu berharap mereka semua akan selalu kembali. Sebab fantasi, imajinasi, khayal, dan dongeng tidak mau mati. Rul, jangan banyak teori. Kita teruskan saja cerita ini ya. Aduh. Syahdan ke desa itu kembali dan Kisot dan Sansopansa. Keledai, Sancho, dan Kudaroki. Dia pulang. Ya, apa masih gila? Kelihatannya masih. Tapi kan buku-bukunya sudah kita kirim ke neraka. Ya, mudah-mudahan ia kembali waras. Lihat. Sekarang mereka keluar lagi. Kita tunggu saja.
Kita lihat bagaimana perkembangannya. Ayo, kita amati dari atas menara gereja sana. Hei, Ki Dalang, Mang Ari, Mang Iki, Mang Arul. Ada apa, Den? Buku-buku di kamarku sudah musnah. Ada orang jahat membakarnya. Aku harus cari mereka. Aku akan kejar. Biar mereka tahu rasanya berhadapan dengan Den Kisot de la Mansa, Satria Kelana. Sancho, punakawanku. Iya, Den. Ayo kita bersiap. Kejahatan harus dihabisi, apalagi kejahatan kepada buku. Iya, Den. Tapi Abdi mau makan dulu, Den. Laper. Sancho, yang kamu pikirin cuma perut dan perut. Salah Aden mah. Den, Abdi teh sebenarnya mikirin kaki sama tangan. Biar gak lemes, Den. Abdi mah takut kaki dan tangan teh lemes karena perut kosong. Aden juga kan belum sarapan dari tadi. Iya juga ya. Mari, Den, kita makan dulu. Urang tuang heula, Den, agar tidak masuk angin. Kesatria Kelana mah gak boleh masuk angin. Ya. Ayo. Mangga, Den. Nah, eta, Den. Oh, sudah siap, Sancho. Iya. Tuh, Den, lihat. Sancho, itu apa? Ini teh pepes peda. Oh, itu apa? Itu mah bukan, Den, itu mah ban motor. Oh, lain. Ini karedok lenca, Den. Ya, tah. Eta mah bobotok oncom, Den. Tah itu, Den, itu yang anu buleut, Den. Itu teh terong. Sayuran sehat. Asal jangan kebanyakan, Den. Suka bikin linglung. Aduh. Ternyata kita gagal. Dia masih Majnun, Pak Pendeta. Kita harus cegah dia pergi. Bagaimana? Bagaimana caranya? Diberi khotbah saja. Memangnya khotbah bisa menyembuhkan kayak obat. Lebih baik kita paksa saja dia tinggal di rumah. Kalau perlu kita ikat di tempat tidur. Kalau melawan bagaimana? Dia bawa tombak juga kan? Iya, bener juga. Aku dapat akal. Kumaha? Kita jebak dia dengan cerita. Cerita yang dia sukai. Maksudnya kita bikin cerita Satria Kelana. Ya, terpaksa. Ceritanya tidak porno. Harus bermoral dan cepat. Kita siapkan seorang pemuda yang berlagak seperti satria kuno. Dengan seekor kuda dan tombaknya juga. Bagaimana? Nah, kalau itu saya kenal sama orang yang pas. Ada seorang pemuda dari Cikunewah. Dia pasti mau, hanya dengan sedikit upah.
Kesatria dan Kisot de la Mancha, keluarlah. Namaku Kesatria Cigondewa. Aku menantangmu perang tanding. Ayo, maju. Siapa kamu? Sudah aku bilang tadi. Namaku Kesatria Cigondewa. Nama itu jelek sekali. Cigondewa itu enak didengar dan perlu. Maka itu yang aku pilih. Bukan Kesatria Jampang Kulon atau Balai Endah. Oke. Kamu ini mau apa sih? Aku menantangmu perang tanding. Kenapa? Untuk apa? Aduh, Pak, Bu, kenapa ya saya harus bertanding sama dia? Rul, biar aku yang jawab. Alonso dan Kisot, kamu harus ditundukkan karena kamu membingungkan. Membingungkan? Ya, karena tidak jelas. Kamu ini gila atau tidak? Apa yang harus jelas? Ya, untuk urusan vaksin, BPJS, dan tugas akhir harus semuanya jelas. Juga untuk urusan akhirat. Ini untuk urusan akhirat, siapa yang pantas masuk neraka dan siapa yang pantas masuk surga harus ditentukan hari ini. Siapa yang bisa menentukan orang masuk neraka atau surga? Pak Pendeta? Hus, jangan nyinyir, jangan tanya-tanya, itu dungu. Sudahlah Den Kisot, jangan banyak bicara, jangan banyak tanya. Mari kita bertarung. Kita bertarung dengan taruhan. Berani? Apa taruhannya? Begini, Bung. Kalau kamu kalah, kamu harus menyerah. Berhenti sebagai kesatria dan mau tinggal di rumah. Gak lagi mengembara. Setuju? Tapi kalau kamu yang kalah? Ya, aku akan. Aduh, Mang, naonnya lamun urang eleh gitu. Nah, aku akan buka restoran Padang. Sudahlah Den Kisot, jangan banyak bicara. Mari kita bertarung sekarang juga. Aku belum jelas untuk apa ini. Tak perlu berdebat. Ayo, pertahankan dirimu. Aku tidak perlu mempertahankan diriku. Ternyata kamu pengecut. Siapa bilang? Siapa bilang? Kau bilang Satria Kelana pengecut. Kurang ajar. Satria Cigondewa. Jika aku melawan kamu, itu tidak untuk membela diriku. Tapi aku marah karena bukuku sudah dianiaya, dibakar pendeta. Dicerca, dizolimi. Oh, kalau itu sih bukan dianiaya. Buku-buku itu dibakar supaya selamat dari dosa. Kamu kira buku bisa berdosa? Kamu gila. Aku gila? Bukankah kamu yang gila? Sudahlah Den Kisot, bersiaplah. Bacalah jampi mati sebelum tombakku menembus dadamu.
Ternyata kepahlawananmu tak seberapa. Maka diamlah di sini dalam ikatan hingga penyakit gilamu sembuh. Maka Den Kisot pun diikat erat-erat di kamarnya. Ia tidak bisa bergerak. Ia melihat buku-buku di kamarnya sudah habis. Ia menangis. Wahai pahlawan buku yang berani maju, kau gagal jadi pemenang, tapi tetapkan dikenang. Tapi riwayat belum berakhir. Lalisa masuk kamar diam-diam. Paman Kisot. Lalisa, saya tahu paman menderita. Saya memang tidak setuju paman jadi kesatria. Tidak pantas, sudah tua, majnun. Tapi saya tidak rela paman diikat di sini. Lalisa, keponakanku. Terima kasih, Lalisa. Sancho. Ya, Den. Ayo kita pergi. Kita tinggalkan desa ini untuk selamanya. Rocky. Selamat jalan paman. Satria Kelana. Sahdan, kedua pengembara itu sampai di sebuah dataran tinggi yang rata. Di sana ada sebuah kincir angin besar. Baling-balingnya berputar. Hari masih agak gelap. Matahari belum keluar. Dan Den Kisot yakin bahwa ia sedang melihat seorang gergasi. Raksasa yang siap mengancam sekitar. Sancho, lihat. Itu gergasi tinggi besar. Memutar-mutar lengannya. Dia akan merusak dusun-dusun La Mancha. Mana, Den? Abdi nggak lihat. Itu di sebelah utara sana. Abdi cuma lihat kincir angin. Den, itu mah milik Koperasi Tani Indramayu, Den. Untuk mengairi ladang, Den. Kamu tidak lihat? Itu raksasa jahat. Den, pakai kacamatanya tuh. Itu teh bener deh, Den. Kincir angin. Bukan. Biar aku buktikan, Sancho. Aduh, Den.
Aduh. Ebel ge ulah kitu-kitu teuing atuh Den. Itu teh kincir Den, kincir. Bukan, itu gergasi. Dan Kisot melecut kudanya dan menyerang kincir angin itu. Serbu, mampus kau gergasi. Hei gergasi, kurang ajar. Serbu, mampus kau gergasi. Sancho, Den, Sancho, Den, Sancho, Den, Den, di mana Den? Sancho, aduh, iya, aduh Den. Abdi teh geus bilang Den, itu teh kincir angin. Bukan raksasa, kenapa Aden serbu juga? Aduh, tinggal itu. Aden luka-luka jadinya. Sancho. Diam kamu Sancho. Aku luka tapi aku tidak buta. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia mengangkat tangannya menghantamku Sancho. Dia memang raksasa jahat, penghisap darah rakyat. Den, itu teh kincir angin Den. Cek panayagan oge itu teh kincir angin. Teh cek sararea oge teh kincir angin Den. Aduh, tuh tubuh Aden jadi berantakan. Dia mujur saja kali ini Sancho. Ia ditolong jin, disihir jadi kincir angin. Ini persekongkolan jahat antara raksasa dan jin Sancho. Aku mau maju lagi. Aku akan hancur. Jangan Den, ulah. Aduh Den. Duh, kaki Aden teh tijalikeun, tipalitek Den. Kepala tuh sampai habis poninya Den, aduh. Dihantam kincir, aduh. Sudah Den, jangan berjuang lagi. Apalagi melawan kincir angin. Aku melawan raksasa jahat, Sancho. Jin licik. Kamu jangan berhayal Sancho. Aduh ampun Gusti, jin deui. Aduh. Sudah Den, sudahlah. Aden sekarang perlu perawatan. Ayo Den, pelan-pelan Sancho. Eta nyari-nyari indung suku kajejak. Aduh maaf Den. Ayo nih. Pelan-pelan Sancho. Nya tuh Den. Aduh.
Sahdan, Sancho pun menyangga Den Kisot yang terluka berjalan ke sebuah losmen. Mereka dapat sebuah kamar. Aduh, pelan-pelan Sancho. Sancho. Iya Den. Mojang gelisnya. Siapa dia, Sancho? Dia pelayan losmen ini Den. Dia memang rajin dan baik hati. Tidak mungkin, Sancho. Hah? Maksud Aden? Mana mungkin dia pelayan losmen? Putri jelita itu pasti keturunan raja-raja kuno. Ah, Den. Menurut penglihatan saya mah Den, dia mah biasa-biasa saja Den. Hidungnya nggak tajam, kulitnya hitam Den. Giginya nggak rata, Den. Sudah, Sancho, tidak mungkin. Mustahil. Kenapa mustahil Den? Tidak mungkin putri jelita itu kelihatan biasa-biasa saja. Dia pasti disihir jin Jenana Badra, jadi kelihatan jelek. Dia kesini lagi Den. Sancho. Iya Den. Dari mana asal usul dia? Ayah Den, nggak tahu Den. Abdi mah nggak biasa tanya-tanya sama yang bukan muhrim. Sieun dibilang cunihin. Tapi Den, tentunya dia dari daerah sini juga Den. Ya, dari warna kulitnya dia pasti orang sini. Daerah ini dulu didiami oleh orang Morisco. Hah? Orang mana itu Teh Den? Orang Morisco teh yang suka bikin musik keroncong?
Orang Morisco teh orang Spanyol juga, Sancho. Mereka Muslim. Keturunan orang-orang yang di zaman baheula datang dari Damaskus, dari Baghdad. Aduh, Muslim? Orang kafir? Bukan, orang Muslim mah bukan kafir. Aden teh, kumaha? Kan Pak Pendeta pernah bilang begitu, Den. Orang Muslim bilang kita yang kafir. Hah? Kita yang Katolik disebut kafir? Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi bingung ya. Tapi betul Den. Betul Den. Terus terang kalau kita biarpun Katolik Den, suka dituduh kafir, murtad, menyimpang oleh Pak Pendeta. Sudahlah Sancho, sudah. Lebih baik kita tidak ngomongin yang gituan. Nanti ditangkap polisi kerajaan. Kita bicara saja tentang gadis itu. Siapa namanya? Aduh, ampun, nggak tahu Den, nggak tahu. Kalau begitu namanya Dulcenia. Hah? Apa Den? Dul apa? Dulcenia. Bisa-bisa wae. Nyanyawanan. Nggak minta izin dia dulu. Nanti saja. Nama itu kan bagus. Tapi Den, gadis itu bukan asli Spanyol Den. Keturunan non pribumi, non pri Den. Bahaya kan? Apa bahayanya Sancho? Dalam sejarah bangsa kita ini sudah lama yang awalnya non pribumi jadi pribumi. Jangan-jangan kita juga tidak asli pribumi. Amit Den. Hihi. Abdi mah gak mau masuk neraka karena nenek moyang Abdi non pri kafir. Kita kan tidak tahu, Cok. Kalau buyut kita Muslim, kita bisa apa? Memangnya salah? Sambil pijitin Sancho. Baik Den. Cok. Ya Den. Spanyol ini dulu bukan seperti sekarang. Tong tarik teuing. Oh siap Den. Dulu di Andalusia ada kerajaan Islam. Oh gitu Den. Ya, orangnya pinter-pinter. Kayak Pak Arthur Den. Ya. Di sana membangun universitas. Jika ISBI? Iya. Mereka punya perpustakaan terbesar di dunia. Itu kan kerajaan Spanyol juga. Terus bahasa kita, bahasa Spanyol juga banyak memakai bahasa Arab. Gitu Den. Seperti alfombra, algebra, algodon, almohadan, alkohol, alpukat juga Den. Apa benar begitu? Benar. Musik kita juga seperti musik dari Arab. Coba dengar. Aduh Den, genaheun Den.
Musik itu teh enak Den, tapi sayangnya nggak murni Den. Tapi bagus, tapi nggak murni, tapi bagus. Iya Den, bagus mah bagus, tapi nggak murni Spanyol. Kalau murni tapi jelek bagaimana Sancho? Campur-campur itu bisa asik. Seperti gambang kromong, keroncong, jaipong, rudat. Kalau kamu minta yang murni, gak suka campur-campur, ya jangan hidup di dunia. Kemana tadi si Dulcenia? Ku kekeh wae. Eueuh Dulcenia, eueuh. Maksudmu Mojang tadi teh udah pulang Den. Namanya Siti Badriah. Bukan Dulcenia. Tidak Sancho. Dia itu Dulcenia. Sekali Dulcenia, tetap Dulcenia. Dulcenia harga mati. Hidup Dulcenia. Kagokna. Meni kekeh teh ieu jalma cari dia Sancho. Cari gadis itu. Aku mau berterima kasih. Aku mau mempersembahkan perjuanganku kepadanya. Oh, keharti ayeuna mah. Aden teh naksir? Mungkin adeh tong api-api Den. Dikit. Dan kisah jatuh cinta kepada Neng Dulcenia yang tak pernah ada, tak pernah mengingatnya. Oh Dulcenia, dan kisah jatuh cinta kepada Neng Dulcenia yang tak pernah ada, tak pernah mengingatnya. Oh Dulcenia. Kisah pembaraan dan kisot mulai terdengar di mana-mana, di La Mancha, di Barcelona, di Catalonia, sampai di luar Spanyol. Akhirnya sampailah cerita dan kisah di sebuah kota kecil, di mana seorang bangsawan kaya berkuasa. Bangsawan dan nyonya hidup tentram, mereka sudah punya semua dan telah mencapai semua. Para hambanya serba tunduk, semua perintah pasti dijalankan. Tak ada yang aneh, tak ada yang menyimpang, tak ada yang lucu. Seperti di sorga kata orang. Sebab itu bangsawan dan istrinya bangsawati merasa bosan. Hei nyonyaku, menyerang mas. Kau kelihatan murung. Cegukan lagi. Kenapa?
Bosan Kakang. Neneng gak perlu ada yang dikerjakan. Tidak ada yang harus dipikirkan. Bagaimana gak bosan? Hanya nunggu makan, minum, dan tidur. Ya, aku juga bosan. Siang hanya menunggu malam, malam hanya menunggu siang. Dan lebih bosan lagi dengar kamu bosan. Mau ngelamun aja bingung. Gak tahu bagaimana caranya mengelamun. Hidup serba ada kok berat ya Kang. Ya benar, berat. Hidup kaya raya tanpa masalah itu ternyata membosankan. Nah, bagaimana kalau kita coba miskin sebentar agar mendapat sedikit masalah? Coba miskin. Bagaimana caranya? Ya kita kurangi makan. Makan cukup 3 kali sehari dengan daging sapi Australia, ikan salmon Jepang, roti Prancis, es krim Amerika, baju cukup 15 macam seminggu, sepatu 3 pasang sehari. Kalau itu menurut ukuran mah bukan miskin. Hah? Bukan miskin. Lalu apa dong? Itu namanya baru agak miskin. Hampir miskin. Kenapa buat miskin aja susah banget? Prosedurnya berbelit-belit. Ya nggak tahu, kalau aku sih tidak takut miskin. Tapi males kalau memang terlalu banyak syaratnya. Ya sudah Kanda, kalau begitu kita tetap kaya saja. Yes, tapi kita harus siap bosan Dinda. Permisi Paduka, hamba mau melapor. Kamu, pelayanku, ayo masuk. Aduh, meneloba gaya, buru-buru sete. Aduh. Maaf Tuhan, aduh. Paduka, hamba rasanya berhasil menemukan cara mengobati rasa bosan. Bagaimana? Tadi Abdi bertemu sama orang Majnun Tuan. Dia mengaku kesatria Kelana bersama pelayannya goblok Tuan. Mereka linglung Tuan dan mudah dipermainkan. Ini pasti akan lucu Tuan. Ayo, bawa mereka kemari. Baik Tuan. Den Kisot Satria Kelana. Sanco punakawan setia berdua tak takut sia-sia.
pelayanku. Iya Tuan. Siapa yang kamu hadapkan? Namanya Den Kisot Juragan. Kesatria Kelana Delamansa. Apa itu artinya? Den Kisot nama lahirku. Satria Kelana yang hadir untuk membasmi kejahatan, meluruskan yang bengkok. Tapi di sini sudah tidak ada yang bengkok. Semua orang-orangku di sini beres dan taat. Tak ada seorang pun yang menyeleweng. Orang ini tampak aneh Kakang, asing di mataku. Bu, kami ini orang Spanyol asli, bukan asing Bu. Shh, jangan ibu-ibu, dia bukan ibumu. Juragan. Ya punten agan. Kalian sama-sama orang Spanyol. Tapi berbeda dengan kami. Kalian tampak dekil, miskin. Bahkan kelihatannya agak dungu. Bloon Kakang, tapi lucu ini. Kesatria, pemberani. Tak takut miskin dan dicemooh demi keadilan. Tapi apa? Apa yang sesungguhnya kamu cari? Dulcenia, putri jelita yang berjasa. Mendadak timbul niat bangsawan, mencari akal buat hiburan. Dulcenia jadi rekaan. Dulcenia jadi rekaan. Dulcenia, Dulcenia. Dari mana kamu mendapat nama itu? Dulcenia adalah leluhurku. Beliau meninggal 7 turunan lampau. Putri jelita itu masih bersemayam di balik awan, di langit, lapis ketujuh, di atas pusara negeri ini, di atas awan. Ya, Sancho, Ya Den. dengarlah. Dulcenia itu benar-benar ada. Sudah tiada Den. Tapi ada. ya, Aduh, masih ada. aduh. Dia masih ada, tapi hanya bisa ditemui oleh orang-orang hebat, pemberani. Aku Satria Kelana, pemberani. Kami ditinggali patung emas kuda sembrani tunggangannya dulu. Yang hanya bisa ditemui Eyang Dulcenia jika dinaiki oleh orang yang bersungguh-sungguh. Satria Kelana selalu sungguh-sungguh untuk meraih impian luhur. Aduh Den. Hati-hati Den. Hei Sancho, Ya Tuan. hari ini kamu berhenti jadi petani miskin. Ku angkat kau jadi gubernur di Insula Barataria. Den, abdi rek jadi gubernur Den. Itu dulu mah seperti mimpi Den. Hal yang mustahil. Ya Sancho, impian dan hayalan bisa jadi nyata. Fantasi bisa terbukti. Dulcenia sudah ada di depan mataku. Dan kursi gubernur pun telah bergoyang menunggumu. Hei pelayan, pelayanku. Ya Tuan.
Ayo, ayo siapkan kuda sembrani yang sakti untuk mengantarkan kesatria Kelana ke angkasa. Baik Tuan. Ayo, kencangkan talinya, pasangkan rodanya, dandani kudanya. Hahaha, istriku, tampaknya kita akan berhasil. Tontonan menarik akan segera terjadi. Iya Kanda. Menarik sekali. Aku jadi tidak ngantuk lagi. Kita lihat langkah demi langkah dan jangan berkedip. Baik. Sancho, Ya Den. Selamat tinggal. Kita berpisah untuk sementara. Aku akan kembali dengan Dulcinea. Ya Den. Hati-hati ya Den. Sancho, sang gubernur. Iya Den. Aku melayang-layang seperti impian silam. Awan menyelimuti, kunang-kunang berhamburan. Tampak cahaya indah, merah, jingga, kuning. Awas ya Den. Tetap waspada ya Den. teruskan, lanjutkan. Sancho, Ya Den. cahaya bertambah, kunang-kunang makin banyak, seperti salju turun. Makin indah Sancho, makin indah. Lanjutkan. Kesatria Kelana harus mencapai puncak dari segala puncak. Sancho, Ya Den. matahari mendekat, tapi bulan menjauh. Kini kulihat ribuan cahaya warna-warni. Pelangi gaib Sancho, makin ajaib. Oh, Dulcinea, Putus. Aden. Kita berhasil, Dinda. Ini lucu. Ini mantul. Kebosananku hilang total. Untukmu Dinda, setiap kali kau bosan, ingat saja kisah dan Kisot si Majnun dan Dulcinea Dengan Sancho, si gubernur Pandir. Dan Kisot jatuh remuk. Sancho, punakawan setia, menangis. Penduduk pun merubung. Ya Tuhan, Aden, junjunganku.
Satria pujaanku, mengapa ini harus terjadi? Sancho, Dulcinea hampir terjamah. Hanya nasib belum mengizinkan. Aduh, Den. Lelakon kok tak kunjung usai. Walau petaka datang bertubi, saya bahagia bersama Aden. Hayalan telah mengantar kita pada pengalaman yang kaya. Terima kasih ya Den. Aku yang berterima kasih, Sancho. Kamu berbaik hati selamanya. Den, Majnunmu lebih kusanjung ketimbang jadi gubernur semu. Hanya untuk duduk, makan enak dan tidur nyenyak. Menjadi boneka mainan bangsawan tak bermoral. Sancho, Iya Den. maukah kita lanjutkan perkelanaan ini? Tak mungkin lagi Den. Tak mungkin bisa berlanjut. Tubuh Aden sudah remuk. Walau hayal tetap berharga, fantasi tak ikut mati. Tapi kini gelap gulita, tak tampak celah bayangan. Ya Tuhan, harus bagaimana ini kami? Saya tak tahu Den, saya tak tahu. Kamu tidak perlu tahu, Sancho. Maaf, Tuan ini siapa? Ya, Tuan ini siapa? Aku Cervantes. Aku yang menuliskan cerita ini. Aku saksikan kamu telah berperan sangat bagus sepanjang lakon. Mengarungi ketaktentuan dengan tekun dan jeli. Apakah kamu rela cerita ini berakhir? Ya Tuhan, semua itu ada batasnya. Yang baik tidak abadi, yang salah tak selamanya. Lelakon harus berujung. Kamu punya usul, bagaimana mengakhirinya? Tuan Saibul Hikayat, Tuan yang memulai, maka Tuanlah yang harus mengakhirinya. Bukannya saya tidak mau bertanggung jawab. Tapi sebenarnya sekarang aku akan buka rahasia. Aku bukanlah pencipta cerita ini. Lantas siapa Tuan? Sahabat karibku, guruku, Said Hamid. Said Hamid? Dia orang Arab Tuan? Bukan. Dia orang Spanyol. Dulu sebagian penduduk Spanyol ini keturunan Arab. Mereka Muslim dan Said Hamidlah salah satunya. Said Hamid penengali yang mencipta tak kasat mata, yang sembunyi dalam fantasi, yang tak mau menyombongkan diri. Dengar,
dengarlah semua. Aku Said Hamid. Aku tidak mencipta, hanya memberi jiwa dan semangat agar cerita bernafas di antara pena dan tinta. Kaulah Cervantes yang melahirkannya. Tapi saya hanya mereka-reka. Tuan Saidlah pangkal dari semuanya. Bukan Cervantes. Ceritaku datang dari keinginan dan Quixote sendiri. Bagaimana mungkin, Tuan? Bagaimana mungkin yang dikarang, yang dicipta bisa meminta dan memberi pada pengarangnya? Tidak usah bingung. Sebab tidak perlu dipikirkan siapa yang bikin cerita. Yang penting ceritanya asyik atau tidak. Bagi saya itu tidak asik, Tuan. Karena paman saya jadi menderita. Nanti dulu, Neng. Menurut kamu, paman kamu menderita. Tapi siapa tahu menurut Den Quixote sendiri, mungkin dia malah bahagia. Dia bebas berfantasi untuk menjadi dirinya sendiri. Tapi itu bagiku, Tuan, anugerah. Sebab saya mendapat kesempatan untuk menolongnya ketika ia terluka. Iya, tapi itu kan namanya gila. Gila. Aku tidak gila. Siapa bilang aku gila? Aku begini karena mau menghibur diri. Karena aku ingin menyenangkan orang lain. Kalian malah menertawakanku. Kalian bilang aku gila. Kalian tidak tahu diri. Tenang, Den. Tenang, Den. Istirahat saja dulu, Den. Aku memang pingin istirahat. Capek jadi tokoh cerita. Tapi aku belum diizinkan berhenti. Nah, Sancho, biarkan juraganmu istirahat. Baik, Tuan. Tapi siapa yang akan menutup cerita ini? Hamba ini sekedar pengiring, petani bodoh dan buta huruf. Tenang, Sancho. Tenang. Aku akan menuntunmu walau penglihatanku sudah buram. Aku akan menuliskannya, Sancho, walau penaku sudah tumpul. Sancho. Iya, Den. Mana topongku? Ya, apa, Den? Topongku. Oh, ini, Den. Aku selesai. Walau kisah akan berhenti, makna tak pernah mati. Sang dalang berpisah pergi,
fantasi mengembara lagi. Jika kalam berupa sabda, tinta darah pencipta, awalan harus berujung, hidup berakhir mati. Dalang bukan segalanya, dalang bukan segalanya.